Dah. Yang kelima, ini solid. Jaga soliditas kita. Sebagai pimpinan harus betul-betul menjaga. Seia sekata. Itu ya. Ya. Ini yang harus dipahami bahwa kita itu berjuang. Ya. Insya Allah berjuang di Persis. Ya. Ketua jamaahnya digaji berapa Pak? Ini ketua cabang Ustaz, digaji berapa Ustaz? Jadi ketua cabang. Lah luar biasa ya. Nah itu. Iya. Wah, makanya. Yo. Saya tuh kadang dilihat teman-teman, wah ini kan di Brebes itu jamaah kita banyak PNS. Ini kalau Ustaz Salam ini kayak kita hampir tiap pekan pergi itu bisa dihitung berapa yang dibawa pulang. Ya. Tapi ingat, ya mereka sendiri yang ngomong. Saya pikir Ustaz Salam gak akan berpikir apa yang dibawa pulang. Bener ente, yang dipikir berapa yang dibawa keluar. Itu perjuangan dalam persatuan Islam. Saya bilang gak ada berpikir berapa yang dibawa pulang, yang dipikirkan berapa yang saya harus bawa keluar untuk perjuangan fi sabilillah. Itu itu yang ini yang harus diingat itu. Bahkan tadi istilah kita Pak, sundukuna juyubuna. Insyaallah ya. Kalau kita betul-betul niat ikhlas, intan surullah yanzur, kok pasti itu. Kan niat persatuan, nolong, menegakkan agama Allah, pasti Allah memberi pertolongan. Itu aja. Yakin kita itu. Ya, jadi yang perlu diyakini itu adalah betul percaya 100% terhadap apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Udah jangan ragu gitu. Ya. Betul-betul. Insyaallah. Ya boleh kita berlomba ini, tapi dalam arti fastabiqul khairat, bukan untuk berbangga, bukan untuk itu insyaallah. Ya. Jangan dianggap wah ini jadi ketua PC, ketua jamaah, wah ini ya jadi ketua umum bang. Enggak deh, justru berat ya. Itu berat. Jadi ketua bidang jamiah, masya Allah. Saya kemarin jadi ketua bidgar pengembangan masih bisa santai rasanya. Ya, pikir. Sekarang saya pikir semua, apalagi tahun ini ditambah lagi 2 bidgar di jamiah. Ya. Kalau kemarin hubungan antar lembaga dan hubungan luar negeri itu di Kominfo, sekarang ditarik ke bidang jamiah. Ya bidang jamiah yang akhirnya sekarang jadi kemarin hanya jadi 4 bidgar, sekarang kita jadi bidgar pengembangan, bidgar SDIJ, bidgar siasa, bidgar hublunek, ya hubungan luar negeri, dan hubanglok 5 jadinya. Itu. Ya. Jadi itu bukan amanahnya berat. Itu berpikir itu aja. Ya. Kayaknya Ustaz JJ ketika nelpon saya, Ustaz tolong bantu saya. Ustaz nggak salah orang. Saya langsung gitu. Ya Ustaz tolonglah bantu saya ya. Di antaranya supaya Persis itu kelihatan menasional. Ada orang Bugisnya di BP gitu. Gak Sunda semuanya gitu. Ya oke lah, saya bilang bismillah. Tapi nanti di perjalanan kalau saya nggak bisa saya mundur gitu. Ya, saya sudah sampaikan begitu. Seperjalanan saya nggak kuat menjalankan mana, saya berhenti jadi ketua bidang jamiah gitu. Saya udah sampaikan ke teman-teman, jangan Ustaz, ya jangan bilang jangan. Kalau memang saya nggak bisa, saya nggak bisa. Gitu. Buat apa saya mempertahankan itu kalau saya nggak bisa? Malah tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Ya, kalau ketua jamaah tadi tanggung jawabnya berapa orang Pak? Jamaahnya? Hah? 16 orang, 16 orang. Bidang jamiah seluruh Indonesia coba Pak. Tuh, lepas dari sini satu, yang lain wah belum tentu itu ya. Tanggung jawab duniawi aja sudah berat. Ini terasa hampir ini ketua bidang jamiah tempeleni sama ketua PW aja itu ya. Tempeleni pakai omongan Pak itu ya. Ya. Minta ini, minta itu. Ya. Belum lagi ke bawah. Kan itu juga bukan berarti kita enggak ini terkadang itu makanya saya sudah sampaikan kepada teman-teman.
jamaah. Mohon maaf saya bilang. Pengajian insya Allah saya akan penuhi kalau, tapi kalau sudah jadwalnya benturan dengan urusan jamiah, mohon maaf, bagi saya jamiah segalanya. Iya. Karena saya yang diwakafkan di situ. Iya. Sudah. Kata urusan rumah, kalau saya begitu, saya kalau udah pergi urusan jamiah, pesan saya di rumah ke istri, jangan nelpon saya, apapun yang terjadi. Itu. Anak sakit urus, jangan beritahu saya. Ya betul, saya gitu. Saya jangan diganggu ketika saya sedang melakukan tugas jamiah. Sudah, urusan anakmu sakit mau apa itu urusanmu di rumah. Udah, nggak kuat minta bantuan tetangga. Gitu. Begitu. Karena makanya nggak akan keluarga saya mau nelpon kalau saya nggak nelpon duluan. Karena sudah tahu begitu. Nggak akan diangkat. Gitu. Nah, ini harus begitu komitmen kita, begitu militansi kita terhadap jamiah, demikian. Gitu. Ya, kalau jamaah aman, senang aja Pak Haji. Ya, tidak jamin Masya Allah di ya Aceh kita diminta, ini Kalimantan, belum lagi Ambon, belum lagi kemarin Ambon curhat lagi, Ustadz apa Ambon sudah dilupakan, kok nggak ada dai-nya, ya Allah. Ya seperti itulah ya. Ya, karena memang itu resikonya, Pak. Semakin besar persis ini, otomatis masalahnya semakin banyak, gitu. Ya. Dan tentu akan berbeda, tidak bisa masalah di Jawa Barat menjadi solusi masalah di Ambon, nggak akan beda. Ya. Tapi perlu, makanya katakan kayak Ustadz Iman harus jadi contoh supaya kan nanti kita turun yang bisa dicoba. Mau apa? Coba Jawa Barat tuh, pelajar seperti Jawa Barat, kan enak, gak perlu kita terangkan, gitu. Ya, makanya tolonglah bantu saya bilang, Jawa Barat betul-betul jadi contoh. Nah, maka ke bawah pimpinan daerah ini, pimpinan cabang, bantulah PW itu untuk betul-betul menunjukkan bagaimana persis yang sesungguhnya di Jawa Barat. Maka itu kan menjadi apa namanya amanah muktamar agar persis Jawa Barat menjadi apa? Ya, ibu kotanya persis, gitu. Ya, kalau ibu kota Indonesia mau pindah kan, biarin aja pindah. Tapi persis enggak usah pindah lah. Tetap aja Jawa Barat, gitu ya. Walaupun ada kantor di pusat di Jakarta, tapi itu kantor bukan pindah. Ya. Jadi gitu. Nah, kata liman rahimakumullah. Nah, begitu yang perlu kita pahami bersama. Ya, yang lain-lain itu tambahan, silahkan aja dibaca ya. Itu saya tambahkan kaidah-kaidah dakwah dan sebagainya, tapi yang paling pokok itu bahwa jadi landasan yang harus kita pahami tadi bahwa semua kita ini adalah mujahid, gitu ya. Mujahid dalam menjalankan tugas itu harus betul-betul menjaga kesolidan seia sekata, gitu ya. Nah, kalau dalam teori jihad askari, jihad militer itu kan tidak boleh. Kalau sudah operasi militer, apapun putusan komandan harus dilaksanakan, tidak boleh dibantah. Salah benar harus dilaksanakan. Itu dalam jihad askari. Itu. Kalau dibantah itu yang menyebabkan rusak. Kekalahan perang Uhud itu ya karena instruksi komandannya dibantah oleh sebagian pasukan pemanah. Allah kalahkan, itu salah satunya. Nah, maka di situ kalau sudah di perjalanan sudah putusan, ketua putuskan kita begini, dah sami'na wa ata'na. Iya, begitu. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka lambat atau cepat kita akan mengawali 100 tahun kedua persatuan Islam kan, 100 tahun pertama kita sudah lewati ya, itu sudah cukup lah tempat menjelaskan. Sekarang kita mengawali 100 tahun kedua persatuan Islam ini dan kita dipilih oleh Allah berada di situ, maka sudah waktunya kita semua secara pribadi, secara jama'i, secara konstruksi jamiah mengajak seluruh komponen jamiah untuk mewujudkan ini. Terrealisasinya syariat Islam tadi agar terwujud kepada Islam rahmatan lil alamin. Itu
Itulah tema besar kita di muktamar kemarin, karena kita sudah dipilih oleh Allah. Kenapa? 100 tahun awal persatuan Islam kita dipilih oleh Allah untuk itu. Ya. Nah, maka kita harus mengawali. Dan ini sebagai peluang bagi kita untuk menanamkan, untuk kita dilanjutkan oleh generasi selanjutnya untuk terwujudnya ke sana. Itu Islam rahmatan lil alamin itu. Nah, tentu itu akan terwujud kalau kita semuanya bahu membahu bersatu, memiliki visi dan misi yang sama. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Bagi saya terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Kita masih ada waktu menjelang salat asar. Boleh ya, karena di Abu masih beri. Mungkin kalau yang mau bertanya silakan langsung saja. Cukup 2 penanya saja untuk penanya. Silakan Bapak, Ibu, 1. Langsung saja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya Rasmita dari Bidang STMO Kasis Budi Makassar. Jadi pertanyaannya mungkin yang pertama, berbeda dengan pemuda saat dalam merekrut di Jamiah Persis karena berbagai permasalahan mungkin salah satunya ya aktif di masjid dan sebagainya, kedekatan dan sebagainya, masuk saja ke Persis. Nah ternyata di SDM Persis itu kurang lebih 300-an lah anggotanya di Persis. Nah itu masalah tuh makin banyak gitu. Karena berbeda dengan pemuda. Kalau pemuda itu ma'ruf dulu sih, pasca ma'ruf, dan sekarang ada lapisan kedua gitu. Jadi agak lumayan lah menyaringnya. Nah ini yang jadi permasalahan di Persis itu tidak ada saringan, sehingga jadi bebannya ketua jamaah berat, masalah yang muncul apalagi yang dari trans luar gitu, maksudnya dari yang tidak jelas, dari apa saja yang masuk ke Persis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu mendaftarkan anggota baru. Ini mulai dari sebelum muktamar itu, kalau tidak salah muktamar itu diundur 2 tahunnya, jadi tahun 2020 harusnya. Itu kan dulu waktu saya pertama dari SMO tuh begitu yang daftar itu dapat kayak gini San. Nah ini yang jadi masalah juga. Begitu daftar jadi anggota, jadi kiai ini juga dapat. Nah 2 tahun ke sini kiai tidak dapat. Dan bahkan yang baru juga sekarang saya Ustaz Jejen ya, Ustaz Jejen Jainuddin yang di sekretaris Bidang Kominfo minta itu masih revisi gitu. Jadi kita juga nunggu ya istilahnya kiai baru, apalagi pertemuan jamnya itu juga terlalu lama gitu nunggu ya seadanya saja. Tadinya saya pengen semua anggota yang baru dapat kiai dan dia dipelajari di rumah sehingga dalam pembinaan itu tidak terlalu sulit lah gitu. Jadi baru kita bisa menempatkan baca kiai pasal siang. Jadi mohon sarannya San, yang pertama tadi tidak ada ma'ruf dan pasca ma'ruf ya kalau Persis. Yang kedua itu bagaimana kronologisnya gitu, dulu masuk anggota Persis langsung kiai kita. Nah itu saja mungkin saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Nah untuk yang pertama itu memang kita sudah membaca bahwa itu problem dimanapun ya, bukan hanya di sini, hampir seluruhnya seperti itu. Nah karena itu mulai masa jihad kali ini itu di bidang Jamiah, bidang sumber daya insani dan Jamiah. Nah ini kita sedang merumuskan ya, dan insya Allah itu sudah jadi, insya Allah sebentar lagi nanti ada tentang pembinaan. Nah insya Allah kita akan menerapkan seperti itu, walaupun mungkin tidak akan 100% seperti itu ya. Jadi memang beberapa tahun ini kan hilang itu ya. Nah, sehingga begitu. Nah kalau untuk di Jawa Barat ini sebenarnya itu perlu sudah itu, karena sudah apa istilahnya ini katakan tadi harus menjadi contoh lah ya. Kalau di luar mungkin memang kita masih banyak kadang pertimbangan politis itu ini kadang gitu. Yang penting orang itu terkadang sudah mau bergabung dengan Persis, oke.
Nah, sambil berjalan kita kita perbaiki. Insyaallah untuk itu sudah disiapkan. Makanya oleh Ketua Umum kan kita juga ada lembaga Badiklat dan sebagainya. Itu dalam rangka melengkapi itu sebenarnya nanti. Jadi akan ada itu semuanya lah diperbaiki. Insyaallah. Terima kasih, mohon doanya. Yang kedua terkait dengan QAQD yang memang ya mungkin para taskil ke bawah atau jamaah merasa kok lambat ya. Ya kalau mau disebut lambat dengan waktu yang begitu memang lambat mungkin ya. Tetapi kalau kita tahu, karena saya juga terlibat dalam penyusunan itu, ternyata memang itu banyak sekali memakan waktu ya. Dan untuk muktamar kali ini alhamdulillah itu sudah insya Allah lah tidak akan lama lagi sudah terbit itu. Karena kemarin pengalaman muktamar sebelumnya, makanya kemarin kita memakai jasa notaris ya untuk memperbaiki. Itu pun masih ada yang nggak ini karena notarisnya bukan dari orang Persis, jadi nggak paham arahnya kemana kan itu. Mereka sekedar menulis apa yang ada, nah kan masih perlu lagi akselerasi, masih perlu lagi ini. Nah itu yang yang mungkin kalau dirasa dalam tanda kutip lambat itu, termasuk pedoman jamiah pun juga demikian itu. Tapi insya Allah Pak Sekom kemarin kita sudah rapat berkomitmen insya Allah Februari ini, terutama pedoman jamiah itu insya Allah sudah selesai. Dan kalau memang mengikuti amanah muktamar, terutama QAQD itu kan 6 bulan waktu diberikan ke kita. Walaupun memang kita di bawah, kebutuhannya itu memang semuanya seperti itu. Makanya selama ini kalau ada yang minta ininya dulu, PDF-nya dulu lah, ini gitu, ini insya Allah nanti ya kita akan segera begitu ya. Jadi kalau terganggu seperti itu ya mohon maaf lah, atas nama pimpinan pusat ini mohon maaf kalau terjadi seperti itu ya, karena memang begitu sesungguhnya terjadi. Terima kasih, berjuang terus ya, jangan terhalang dengan masalah begitu ya. Setiap ada masalah, di balik itu inna ma'al usri yusran, satu masalah ada 1000 jalan keluar, begitu kata Ustaz UU Allah yarham. Nah, gitu ya insyaallah. Baik, ada 10 menit lagi untuk tanya jawab ini. Silakan satu orang lagi. Ya ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Kang Dewi, PCS Jamaah Sabilus Salam, simpatisan. Ustaz, saya mau bertanya. Yang pertama ya, insya Allah saya sudah tertarik terhadap jamiah Persis. Tapi pas saya mau masuk anggota malu karena suami dan anak saya belum Persis, ibu saya, adik saya belum Persis. Terus pertanyaan yang kedua, kalau seandainya sudah masuk anggota Persis, berarti tidak merangkap anggota. Contohnya dengan Muhammadiyah atau Syakurami atau ngaji ke masjid Muhammadiyah boleh tidak. Terus yang ketiga, apa artinya fanatik? Persisnya dengan fanatik atau terima kasih. Atau enggak? Baik, mati itu aja, pakai itu aja. Baik, terima kasih Ibu, ahlan wa sahlan ya. Jadi suatu kebaikan itu jangan malu Bu ya. Ya sudah bisa komitmen, kalau Ibu terhadap Persis sudah Bismillah gitu ya. Nah justru ketika Ibu sudah di dalam bisa menarik ya kan gitu ya. Kalau Ibu belum jadi anggota Persis selalu ngajak keluarga, pasti akan balik, kamu aja belum Persis kok ngajak saya. Nah itu kan. Nah, tapi kalau sudah Ibu masuk, ayo Persis itu begini. Nah kan akhirnya oh begitu ya. Nah ini enak ngajaknya itu. Jadi sudah gak usah malu Bu, singkirkan malu itu ya. Itu. Nah yang kedua, apakah boleh rangkap anggota? Ya tentu saja begini, saya katakan tadi ada dalam kita berorganisasi itu kan sikap militansi itu harus ada, jelas ya. Jadi gennya jangan dua lah ya, udah satu aja gitu ya, supaya nanti nggak bingung kan gitu ya. Karena begini, walaupun antara Muhammadiyah dengan kita kurang lebih sama lah, tapi tetap ada perbedaan. Nanti kalau Ibu dua kartu anggotanya, saya mau taati siapa ini kan, bingung gitu ya.
Nah, jadi makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah itu kan alaikum bil jamaah, itu kan bil jamaah bukan bil jamaat gitu ya, tapi bil jamaah. Hiduplah kamu dengan satu jamaah saja kan gitu. Jangan banyak. Kalau banyak, kenapa? Karena di dalam berjamaah itu harus ada ketaatan. Nah, kalau dua-dua ini saya taati siapa? Kalau sama perintahnya nggak ada masalah, tapi kalau kebetulan beda, nah itu kan jadi bingung kita. Nah, jadi karena itu kalau ibu masih ini istikharah saja ya. Ini kemana nih? Insya Allah Allah tunjukkan ke Persis gitu nanti ya. Nah itu. Nah lalu kalau saya anggota Persis apa boleh ngaji ya? Karena ya silakan aja bu lah. Persis nggak pernah menghalangi orang mau ngaji kemana wae, silakan ya. Ya kita boleh menuntut ilmu kemana saja. Setelah itu kita sharing, oh mana yang terbaik ini kan? Ya tidak semua, bahkan mohon maaf, aliran sesat saja itu tidak semuanya sesat, pasti ada benernya sedikit kan gitu. Ya, yang benar itulah kita ambil, yang itu dibuang gitu. Ya jadi jangan takut bukan kalau saya masuk Persis nggak boleh ngaji lagi, silakan mau ngaji kemana wae silakan ya. Yang penting sudah punya pedoman. Makanya tamatkan dulu ngaji di Persis, baru nyari yang lain gitu. Kalau sudah tamat punya saringan nanti, oh iya begini. Karena bagi kita mohon maaf ibu ya, di Persis itu kan mengajari orang ilmu ya, jadi mengajari ya, posisi kita mengajari ya, tidak membodohi orang tapi mengajari ya, kita mengajari orang supaya pintar, mencerdaskan ya. Makanya kita tidak diajari kalau bahasa Jawanya itu di Jawa Timurannya itu pokoknya begini ya, enggak ya. Persis harus selalu kenapa begini? Ini landasannya begini, ini landasannya begini. Jadi mencerdaskan gitu. Nah, gitu Bu ya. Ahlan wa sahlan. Welcome to Persis. Ya. Iya. Begini Bu. Setiap ormas itu pasti ada wala wal baroknya kan? Gitu. Makanya di dalam akidah pasti juga ada al-wala wal barok fil Islam ya. Jadi kita komitmen ke sini gitu. Jadi fanatik itu kan begini, jangan diartikan dalam bentuk arti negatif kan itu ya. Kadang orang yang namanya negatif itu fanatik itu salah benar diikuti. Enggak, Persis nggak mengajarkan begitu. Kalau memang kita salah jangan diikuti itu begitu. Tapi tentu saja untuk membuktikan apa itu salah perlu diskusi, perlu ilmu. Nah, di situ Ibu. Jadi Persis tidak mengajari kita harus fanatik, tidak, tapi mengikuti dengan ilmu. Nah, gitu. Ya. Kasih Bu ya. Nah, gitu. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin cukup untuk dapatnya saja. Ya. Sebelum ditutup, ini sekali lagi ada surat dari pemudi. Ini berkaitan dengan santunan buat Pak Peduli Yatim ya, Jompo dan Berbot. Ini bekerjasama dengan LAJ dan PC Persis. Dan nanti setiap PJ akan dapat ini akan dikasih oleh pemudi atau LAJ ya, nanti bisa dicari siapa saja ini yang layak untuk mendapatkan santunan ini. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Alhamdulillah acara ini kita laksanakan, mudah-mudahan mendapatkan mudah-mudahan apa yang dipaparkan Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan dapat meneguhkan hati kita, juga dapat memotivasi kita berjuang di jamiah ini dan senantiasa menjaga soliditas dalam menjalankan roda jamiah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.